warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke YouTube channel Putri Utami. Nah, pada video kali ini aku akan membahas tentang teori psikologi ataupun teori psikologi sastra dan mengkaji lagu Gajah karya Tulus dengan menggunakan teori psikologi sastra tersebut dengan pandangan ataupun ranah teks. Ditonton ya. Nah, sebelum itu aku akan jelasin nih sedikit teorinya. Ditonton sampai habis. Nah, sebelum kita mengkaji lagu Gajah karya Tulus ini dalam teori psikologi sastra, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih itu teori psikologi sastra. Nah, teori psikologi sastra ini merupakan teori yang mengaitkan pembahasan psikologi dalam karya susastra. Dan salah satu tokoh terkenal jika kita berbicara tentang psikologi sastra ini adalah Sigmund Freud. Dengan membicarakan psikologi susastra ini, ada pandangan kita untuk ketiga ranah, yaitu yang pertama, ranah si penulis atau pengarang. Nah, ranah si penulis ataupun pengarang ini merupakan di mana yang kita analisis itu adalah jalan pikiran si pengarang yang diwakilnya pada jalan cerita tersebut. Yang kedua yaitu ranah teks. Nah, ranah teks ini biasanya dikatakan sebagai ataupun pandangan pada teks yang di dunia tokohnya itu terdapat di dalam teks, misalnya tokoh yang satu dengan tokoh yang lainnya. Intinya, melalui teks yang kita analisis ini adalah jalan pikiran tokoh dan alasan mengenai tindakan tokoh terlepas dari siapa pengarangnya. Yang ketiga yaitu ranah pembaca. Ranah pembaca ini merupakan mengkaji yang berkaitan dengan pembaca, yaitu karya susastra itu susah dicerna atau mudah dicerna ataupun memberikan manfaat ataupun tidak memberi manfaat. Nah, dengan begitu untuk memahami jalan penerimaan ataupun psikologi sastra tersebut, pembaca harus bisa melakukan secara dengan menyebarkan angket dan mewawancarai tentang tanggapan masyarakat. Nah, kita masuk nih ke dalam pembahasan. Nah, sebagian besar teman-teman sudah tidak asing lagi bukan dengan lirik ataupun lagu Gajah yang diciptakan ataupun dinyanyikan oleh Tulus. Nah, yuk langsung kita kaji dengan pendekatan psikologi sastra dengan menggunakan pandangan ataupun ranah teks. Yang pertama, lagu ini menceritakan masa kecil tokoh, yaitu aku dibully atau diejek dan ditertawakan oleh teman-temannya dengan panggilan Gajah. Dari lirik ataupun kata Gajah ini berarti menggambarkan tokoh aku ini berbadan besar. Nah, karena diejek dan dipanggil Gajah oleh teman-temannya, tokoh aku pun merasa marah. Hal ini terdapat pada lagu berikut. Kecil dulu mereka menertawakan, mereka panggilku Gajah. Ku marah. Nah, dari lirik tersebut, tokoh aku merasa marah karena pada saat diejek dengan panggilan Gajah, jalan pikiran tokoh aku ini ialah bahwasannya teman-temannya mengejek badannya yang besar dan menyamakannya dengan hewan tersebut. Nah, namun pada akhirnya tokoh aku menyadari bahwa di balik ejekan kata Gajah yang menggambarkan besar badannya, ia melihat kelebihan dari hewan tersebut sehingga ia mengetahui pujian di balik olokan Gajah tersebut dan senang hati dipanggil Gajah. Hal ini terdapat pada
puji di dalam olokan. Mereka ingat ku marah. Jabat tanganku panggil aku gajah. Kau temanku, kau doakan aku. Punya otak cerdas, aku harus tangguh. Bila jatuh, gajah lain membantu. Tubuhmu di situasi rela jadi tameng. Yang kedua, nah pada lirik ini jalan pikiran tokoh aku adalah memandang sisi lain dari sifat ataupun karakter hewan, yaitu gajah. Dan selain berbadan besar, ternyata gajah adalah hewan yang cerdas, tangguh, dan hewan yang selalu berkelompok, yang mana gajah lain akan membantu gajah yang kesulitan. Nah, tokoh aku ini memandang dari segi positif ejekan tersebut, yakni sebuah doa yang mana temannya mendoakan agar ia cerdas, tangguh seperti gajah. Kecil kita tak tahu apa-apa, wajar bila terlalu cepat marah. Kecil kita tak tahu apa-apa, yang terburuk kelak bisa jadi yang terbaik. Yang terburuk kelak bisa jadi yang terbaik. Nah, yang ketiga yaitu pada lirik tersebut, jalan pikiran tokoh aku ialah bahwasannya di masa kecil kita pasti merasa marah ketika kita diejek oleh teman-teman. Betul tidak? Betul sekali ya teman-teman. Nah, karena pada saat kecil itu kita tidak mengerti apapun. Selain itu, tokoh aku juga berpikir bahwa yang terburuk yaitu yang diejek dan dikucilkan. Nah, yang dikucilkan ataupun yang diejek ini bisa jadi ialah yang paling sukses dan menjadi terbaik dibandingkan teman-teman yang mengejeknya di masa depan. Nah, setelah kita mengkaji karya Tulus pada lagu Gajah, yang kita kaji yaitu teori psikologi sastra, maka dari itu aku mau menyimpulkan nih dari karya tersebut. Nah, kesimpulannya itu adalah janganlah kita menjadi pribadi yang tidak percaya dikarenakan ejekan-ejekan dari orang lain atas kekurangan yang kita miliki. Namun, jadikanlah ejekan itu menjadi sebuah motivasi untuk melangkah meraih prestasi dan membuktikan kualitas diri. Baiklah, sekian dari video aku. Semoga kita dapat memahami bersama-sama ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.